Halo, selamat datang di Curve Channel. Channel membahas mengenai berita misteri, otomotif, dan ilmu pengetahuan. Sebelum kita lanjut mengenai materi ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe agar membuat kami sangat bahagia. Tahukah kalian dari mana tumbuhan itu berasal dan bagaimana proses perkembangbiakannya? Untuk itu, mari saksikanlah video berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Apa kira-kira perbedaannya? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Artinya, dalam proses perkembangbiakan terjadi pertemuan antara kepala putik dan benang sari. Yang berikutnya, perkembangbiakan secara tidak kawin. Artinya, perkembangbiakan tidak membutuhkan kepala putik dan benang sari. Perkembangbiakan generatif dilakukan oleh tumbuhan yang berbunga. Pada tumbuhan berbunga akan terjadi proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sebelum kita bahas mengenai jenis-jenis penyerbukan, untuk itu terlebih dahulu kita bahas mengenai tumbuhan berbunga. Saksikan cuplikan berikut. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan.
Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, itu tadi adalah jenis bunga sempurna. Berikutnya, jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan terdiri atas 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Contohnya, pohon mangga, jambu, bunga turi. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Contohnya, jagung, padi, dan bunga mawar. Yang ketiga, penyerbukan silang. Contohnya, mawar, melinjo, dan kamboja. Yang keempat, penyerbukan bastar. Contohnya, mawar, lili kuning, jambu batu putih. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.